Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Meski Polda Jabar sudah merilis sketsa terduga kasus Subang atau kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 29 Desember tahun 2021, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kasus akan segera diumumkan. Akhirnya mau tidak mau Polda Jabar meminta bantuan masyarakat agar kasus Subang ini segera terungkap dan tidak berlarut-larut. Langkah Polda yang melibatkan partisipasi masyarakat tersebut membuktikan bahwa kasus Subang sulit terungkap, sehingga mau tidak mau Polda Jabar harus meminta bantuan kepada masyarakat. Seperti diketahui, pada tanggal 29 Desember tahun 2021, Polda Jabar sudah merilis sketsa terduga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dalam sketsa tampak belakang dan samping, Polda juga menyebutkan ciri-ciri dari sketsa terduga tersebut. Ciri-ciri dari sketsa foto terduga tersebut adalah seorang laki-laki muda berusia 30 tahun, berambut pendek, dagu lancip, mata sipit, dan berbaju kotak-kotak hitam. Banyak kalangan yang menilai bahwa perilisan sketsa terduga kasus Subang tersebut merupakan kemajuan luar biasa dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Bahkan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mengemukakan bahwa pihaknya optimis akan mengumumkan kasus Subang ini pada awal 2022. Namun, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda akan ada pengumuman siapa tersangka kasus Subang yang telah merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amel. Bahkan dalam perkembangan terbaru kasus Subang, sepertinya Polda Jabar mengalami kesulitan dan akhirnya meminta bantuan masyarakat. Penyidik Polda Jabar memang sudah mengumumkan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu lewat sketsa wajah, mengingat hingga kini penyidik belum bisa menetapkan tersangka karena belum mempunyai dua alat bukti. Perkembangan terkini dari Polda Jabar yang meminta agar warga masyarakat segera melapor jika mengenali sosok yang ada dalam sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Kabupaten Subang. Langkah positif yang dilakukan Polda Jabar tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan saat ini sketsa terduga pelaku sudah disebarkan ke masyarakat guna mencari titik terang kasus tersebut. Bagi yang mengetahui identitas yang sama dengan sketsa itu, agar memberikan informasi kepada pihak kepolisian, kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2021 sebagaimana dikutip Des Jabar dari Antara. Dijelaskan Kabid Humas Polda Jabar Ibrahim Tompo, dari rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan polisi hingga akhir Desember tahun 2021 baru menemukan sketsa terduga pelaku. Dari sketsa tersebut, terduga pelaku merupakan pria berambut pendek. Gambar sketsa yang ditunjukkan merupakan foto menyamping dan dari belakang. Di sisi lain, sehubungan dengan sketsa wajah yang dirilis pihak kepolisian Polda Jabar, pakar hukum pidana Dr. Heri Gunawan mengatakan dengan dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuhan Subang oleh kepolisian beberapa waktu lalu, maka hal itu menunjukkan jika polisi tidak mengenal atau tidak mengetahui pelakunya. Dijelaskan Heri Gunawan, sketsa yang dibuat polisi itu awalnya karena memang tersangkanya tidak diketahui atau tidak dikenal, karena tidak diketahui itulah maka penyidik meminta keterangan dari saksi-saksi. Kemudian dari keterangan saksi-saksi itulah, akhirnya polisi menarik kesimpulan dan bisa membuat sketsa wajah terduga kasus pembunuhan Subang, meski sketsa wajahnya tampak dari samping dan belakang. Dengan demikian karena polisi tidak mengenal atau mengetahui pelaku, maka Heri Gunawan bisa memastikan dengan dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang kemudian disebar penyidik Polda Jabar, mengisyaratkan bahwa pelakunya bukan Danu, Yosef, Mimin dan Yoris serta saksi lainnya. Dikatakan Heri Gunawan, sketsa wajah yang disebar oleh polisi itu sekaligus menandakan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui. Sehingga bukan dari kalangan keluarga atau orang yang selama ini disebut-sebut atau dicurigai seperti Yosef, Yoris dan Danu. Kalau memang tersangkanya itu, Yoris, Yosef, Danu saksi lainnya, nanaonan, buat apa, bikin sketsa kan lucu karena Yoris, Yosef, Danu itu kan saksi yang seringkali diperiksa berarti jelas orangnya, ujar Heri Gunawan saat dihubungi desjabar.com, Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2021. Heri Gunawan mencontohkan waktu kasus bom Bali saat itu tidak diketahui tersangkanya namun berdasarkan saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan sehingga dibuatkan sketsa wajah dan disebar karena pelakunya tidak diketahui.
Jadi tujuan sketsa diumumkan polisi dengan tujuan mudah-mudahan dapat informasi dari masyarakat karena memang tidak diketahui dan polisi sulit menangkapnya, ujar Heri Gunawan. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.